Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimanakah pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, indeks IHSG pada hari ini ditutup melemah ya. Minus 0,69 di level harga 5035 dengan high mencapai 5139 di mana IHSG sudah menutup gap yang terjadi di 5112 ya. Nah, seperti kita lihat bahwa berarti IHSG sudah mengalami aksi jual, terkena aksi jual untuk kali kedua ya. Setelah pada hari Jumat kemarin, nah pada hari ini terkena tekanan jual lagi. Nah, bila kita melihat pada kenaikan sebelumnya juga terjadi dua kali penurunan ya, tekanan, dan kemudian dia benar-benar terkoreksi ya atau pullback dulu ya. Nah, kita lihat apakah ke depan ini ya. Ke depan ya. Apakah akankah sama ya? Apakah sama dengan apa yang terjadi di bulan April ya? Nah, ke depan ini akankah sama? Dengan posisi juga hampir sama ya, ketika dia naik volumenya pun ikut naik, dan sama. Ini kan juga naik dan ini kok volumenya juga naik. Yang sedikit berbeda yaitu volumenya dia lebih besar yang kali ini ya. Nah, ini lebih besar ya. Nah, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, oke. Dan apabila benar terjadi koreksi, ada kemungkinan dia akan mencoba dari penurunan ya. Nah, kita tidak tahu apakah penurunannya nanti itu akan begitu agresif dari pertama langsung penurunannya tajam-tajam ya, ataukah perlahan ya. Nah, untuk area yang harus diperhatikan yaitu apakah IHSG mampu bertahan ya di atas level psikologis 5000 ya, atau dia akan mencoba kembali resisten sebelumnya ya. Seperti kita ketahui resisten sebelumnya ada di kisaran ya di kisaran 4937. Jadi area pertama yang akan di depan ini areanya ya berarti di kisaran ini ya. Dimana terjadi sempat penurunan ya di hari Senin awal-awal kemudian dia rebound. Nah, ini kan dijadikan areal ya ini areal untuk supportnya ya, dengan dicobakan menjadikan support ya di range-nya 4851 ya. Kita akan tulis ya sini. Garisnya ini ada dua ini ya. Ini kan dicobakan menjadi support jadi 4851 sampai dengan ya resistennya kemarin ditembus ya yaitu 4937. Ini akan dicobakan menjadi area support yang baru dari IHSG ya. Nah, apabila kita melihat indikator MACD-nya sekarang, itu seperti kita lihat hari ini terjadi terjadi distribusi jual yang kuat ya. Ini terlihat sudah merah ya. Nah, sama seperti terjadi pada bulan April, awal April kemarin ya. Akankah ini akan menjadi
awal dari koreksi sehat atau koreksi wajar dari IHSG sudah mengalami kenaikan yang sangat fantastis ya dari akhir Mei sampai dengan hampir pertengahan awal-awal Juni ini ya. Nah, kita akan tunggu akankah support ini bisa menahan dari tekanan jual ini dan untuk kembali rebound ya. Berarti pertengahan, jadi awalnya naik berarti kemungkinan pertengahan ya antara tanggal mulai besok ya tanggal 10 sampai 20 adalah ada kemungkinan IHSG akan tertekan ya. Dan ada kemungkinan di minggu keempat seperti bulan kemarin minggu keempat akan mengalami kenaikan kembali. Jadi untuk rekan-rekan ya yang sudah menikmati cuan yang berlimpah ya di 2 minggu terakhir ini ada kemungkinan ya untuk kira-kira tanggal mulai besok sampai tanggal 20 bisa mulai mengerem ya keagresifan ya. Dan karena memang kita tidak ada kewajiban untuk selalu harus trading tiap hari ya. Jadi semua cuan yang dapat tidak sampai berkurang banyak karena kita gegabah trading terus walaupun kondisi kemungkinan agak tertekan ya. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya. Oh sorry, ada info tambahan yang belum saya sampaikan yaitu IHSG untuk kegiatan aktivitas investor asing ya pada hari ini ya mencatatkan net sell ya, net sell-nya sekisarannya 275 dan yang paling terutama di saham blue chip-nya yaitu aktivitas di Bank BRI ya. Bank BRI sudah mencatatkan minus ya, net sell ya, 78 miliar ya. Di BCA masih net buy 53 miliar. Yang masih net buy lagi di BNI ya, 106 miliar ya. Dan di Astra juga masih 39, tapi semuanya kecil ya. Ini yang agak dominan yaitu malah tekanan jual yang ada di Telkom ya. Ini Telkom ini asing malah 3 hari beruntun mencatatkan net sell yang cukup lumayan besar ya, sebesar 200 miliar ya, 3 hari beruntun ya. Nah, oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya ya. Di mana saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan bila tergabung ini akan masuk ke dalam suatu grup dan channel dari Telegram, di mana akan mendapatkan fasilitas antara lain ya. Yang pertama itu mendapatkan rekomendasi saham ya, yang dilengkapi dengan chart analisa teknikalnya, dengan trading plan ya, cara entry ya, entry di mana dan juga cut loss harus di mana ya, dan juga update ya dengan target price ya, target take profitnya kita akan update terus ya. Bila ragu bisa menanyakan ya gimana, apakah sudah bisa dijual atau belum ya. Dan fasilitas kedua nanti rekan-rekan bisa menanyakan ya update dari gerakan suatu saham atau hasil dari saham rekomendasi boleh ditanyakan ya. Dan juga bisa merequest chart ya yang lengkap dengan analisa teknikalnya ya atas pilihan sendiri, atau juga porto yang sudah dipunyai juga bisa ditanyakan. Nah, yang ketiga juga rekan-rekan bisa berdiskusi dan berkonsultasi ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Oke, berikut ini adalah rekomendasi saham yang pernah diberikan ya. Nah, bila rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213.
Oke, kita akan mulai dengan pembahasan saham yang pertama. Nah, pertama kita akan melihat saham Adaro Energi. Ya, Adaro Energi hari ini ya, berhasil ya, belum mencoba resisten di 1200 ya. Setelah kemarin Adaro sudah berhasil menembus resisten 1150 ya. Dan berhasil close di 1160. Nah, hari ini Adaro mencoba resisten 1200 ya. Dan sempat mencapai high 1240. Namun pada sesi kedua tergerus aksi profit taking ya. Sehingga closing hanya di 1190. Nah, besok ini masih ada potensi ya, selama Adaro bisa close di 1150 ya. Ini Adaro masih ada potensi untuk mencoba lagi untuk menembus resisten 1200. Nah, apabila berhasil menembus 1200, ya potensi Adaro yaitu untuk naik menguji ke resisten berikutnya yang ada di 1300. Nah, bila kita lihat trennya cukup bagus ya. Nah, masih membentuk higher low terus ya. Nah, untuk tren jangka menengahnya dia kurang membentuk di sini ya. Nah, membentuk higher high yang cukup tinggi sehingga trennya bagus. Nah, apabila pergerakannya tidak bisa membuat higher high yang cukup lumayan oke ya, mungkin sampai 1300 atau 1400. Ini ada potensi berikutnya yaitu dia Adaro akan membentuk pola konsolidasi dulu ya. Jadi pola jangka menengah ini ya berarti ya. Yaitu polanya ascending triangle ya. Jadi Adaro membutuhkan turun sekali lagi dan dia baru naik ya. Jadi membentuk pola seperti ini. Jadi polanya dia membentuk konsolidasi jangka menengah yaitu ascending triangle, baru dia akan menembus 1200 ini ya. Nah, kalau dari volume ya, kita lihat kenaikan yang kali ini ya, volumenya bagus ya. Dan juga dari indikator MACD-nya pun sangat bagus. Nah, kita tinggal menunggu kenaikannya yang kali ini apakah bisa menyentuh sampai 1300. Karena terlihat hari ini sudah terlihat ya, sudah kita lihat bersama bahwa tekanan jual di area 1200 sampai 1300 ini ternyata cukup berat ya, medannya cukup berat. Jadi harus diwaspadai ya, apabila nanti gagal, ada kemungkinan Adaro ini akan ada skenario lain bahwa nanti Adaro akan turun kembali dan kemudian untuk naik kembali membentuk pola konsolidasi ascending triangle. Oke, saham berikutnya. Oh ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung ke dalam grup membership ya, ini mendapatkan alert untuk membeli Adaro ya. Ya, kemarin ya di tanggal 8 ya. Kita membeli merekom untuk membeli Adaro ya di harga post trading ya di kisaran 1150 sampai 1160. Nah, bila member ada yang mengambil di post trading maka dannya di kisaran 1160 dan dia tadi sempat naik ya. Naik sampai 1240, jadi kira-kira floating sempat 5%-an dapat ya. Oke, saham berikutnya. Nah, Kimia Farma ini trennya bila kita lihat masih bergerak sideways ya. Nah, sideways-nya ini dengan supportnya
Ya, di kisaran 1165 ya. Dan juga resisten pertama dari CAS ini ada di 1355. Dan konfirmasi naiknya ya, konfirmasi naiknya dia di kisaran ada di kisarannya di 1210. Nah, tadi bisa di break ya langsung ya. Dia langsung volumenya dia langsung besar sekali ya. Dan dia langsung golden cross ya. Nah, untuk ke depan ya, target besok ada potensi dari KF untuk menguji resisten di 1355 dan apabila berhasil tembus, ini akan menuju ke resisten berikutnya di 1425 ya. Nah, kalau kita tarik ini ada short. Nah, ini dia berhasil keluar. Hari ini dia berhasil keluar dari downtrendnya ya. Downtrendnya dia berhasil keluar ya. Nah, ini bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership juga ya, ini akan mendapatkan alat untuk membeli KF ya di pagi hari ya. Nah, untuk membeli KF ya, nanti pagi ya, untuk membeli di kisaran ini ya. Dan KF berhasil tadi close-nya di 1310 tadi ya. Ya, berarti besok masih potensi ya. Kita akan tunggu malam ini apakah Dow Future akan mengalami koreksi yang cukup dalam atau koreksinya ringan ya. Kita akan tunggu nanti besok pagi ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu saham SCMA ya. Nah, SCMA ini seperti di video kemarin ya. Ini pergerakannya dia masih bergeraknya sideways ya, dengan resisten sideways di 1000 dan juga support di 920. Dan hari ini SCMA berhasil break ya dan close di atas resisten 1000 ya. Jadi close-nya di 1005 ya. Nah, bila kita lihat hari ini pun dia lihat volumenya pun cukup oke ya. Nah, bila kita dari indikator MACD-nya pun juga mulai meningkat ya ini. Di sini dia mulai bagus. Nah, jadi SCMA ini potensi ya untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten berikutnya di 1185 ya. Dengan syarat besok dia bertahan di atas 1000. Nah, target terdekat berikutnya ya, target terdekatnya itu menutup gap ya di 1080. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham United Tractor ya. Nah, untuk UNTR ini pergerakannya masih cukup bagus ya di tengah sesi kedua tadi yang cukup tekanannya besar ya. UNTR masih mencatat kenaikan walaupun tertekan jual ya. Ini kita lihat ya, tekanan jualnya cukup besar ya. Nah, untuk UNTR sendiri ya, ini selama masih bisa bertahan di atas 17.000, ini arahnya masih mendekati ke resistennya di 18.850. Nah, kita akan tunggu apakah bisa menembus ya, karena 18.850 ini cukup kuat ya. Ini percobaannya sudah 1, 2, nah ini kali 3 ya, ini kali keempat ya akan mencoba ya.
Nah, kita akan tunggu apakah bisa berhasil ya. Nah, untuk UNTR sendiri kalau sampai ini gagal ya percobaannya, ini ada kemungkinan dia juga membentuk ascending ya, untuk jangka menengah ya. Ini kita lihat, nah di sini kan HL ada higher low dengan resisten yang flat ya. Nah, ada kemungkinan dia membentuknya ascending yang jangka menengah ya, bisa turun lagi dan kemudian naik lagi. Nah, untuk volumenya sendiri terlihat kenaikan yang kali ini lebih rendah ya, kekuatannya lebih lemah daripada kenaikan yang sebelumnya ya. Nah, ini 3 kali candle ini sangat strong ya dengan volume yang besar. Nah, yang 3 candle ini masih terlihat volumenya kurang ya, kurang tenaga istilahnya ya. Nah, ini sangat diragukan untuk bisa menembus ya, apalagi kalau volumenya semakin menurun ya. Nah, apabila ini harus dijaga ya di levelnya 17.000 ya. Supportnya sementara ini 17.000 dengan resisten di 18.850. Nah, saham berikutnya kita akan membahas Wiyung Putra Sembada atau Hoki ya. Nah, Hoki pada sesi kedua tadi tiba-tiba langsung anjlok ya. Pada sesi pertama dia cukup kuat ya. Nah, tiba-tiba saja di sesi kedua ketika IISG menjadi minus ya, ini langsung dibanting nih ARB ya. Di ARB di 655 ya, dan menembus dari supportnya di 660. Nah, ini cukup bahaya ya, karena ada chance potensi. Nah, Hoki ini turun nih menuju ke support di bawahnya ya, di 575 ya. Nah, ini perhatikan ya, karena emang performa keuangannya di kuartal 1 ini cukup buruk ya, padahal dia termasuk di konsumer yang harusnya cukup bagus ya, ternyata malah kurang perform ya. Nah, makanya ada suatu keanehan ketika dia kenaikan IHSG yang tinggi ini tidak direspon oleh Hoki ya. Hoki malah kenaikannya cukup pendek ya, dan tidak berhasil menembus resisten, di mana saham-saham lain kan terbang. Hoki ini tidak bisa terbang ya, malah nyungsep ya. Nah, tadi sore malah nyungsep. Nah, ini harus jadi perhatian ya. Apalagi kalau besok penurunannya berlanjut ya. Nah, ini cukup berbahaya ya. Nah, saham berikutnya masih dari sektor konsumer ya. Gimana kalau sektor obat ya, KF-INAF kan naik ya, KLB juga ikut naik ya. Ini sektor Hoki dan Wood ini malah tampak berbeda dan malah turun ya. Nah, ini Wood juga sama ya. Sesi kedua juga dibanting ya, dan langsung menguji support kali ketiga ya. Nah, ini cukup berbahaya karena menguji supportnya banyak sekali, dan ini sangat berbahaya ya. Yang sebelumnya dia bergeraknya dia sideways. Nah, sekarang dengan dia turun seperti ini, ARB ya, mendekati ARB tadi ya, sempat ARB ya. Ini berarti polanya berubah jadi descending ya. Nah, ini mencoba support 3 kali. Nah, ini cukup berbahaya. Nah, ini untuk area supportnya di 334 ya. Dan ini besok ini ada area support berikutnya di 320 ya. Jadi 320 sampai 334 ya akan dicoba. Ini 334 kalau tembus masih ada toleransi sampai 320. Nah, ini kalau tembus juga ya. Ini sangat berbahaya karena akan lanjut turun ya ke support berikutnya ya, yang ada di 244. Oke. Nah. Saham berikutnya kita akan melihat Ciputra Development atau CTRA ya. Nah, ini CTRA mencatatkan kenaikan yang luar biasa ya, dari kisaran harga 500 sampai dengan 800 ya. Jadi kisarannya naik 50-60% ya. Nah, sekarang pergerakannya dia mengalami tekanan jual yang besar ya. Setelah gagal menembus di resistennya di 810. Dan terlihat ya kembali turun sampai ke bawah 735 ya. Di support pertamanya.
Ini di S1-nya di 735, candlenya cukup buruk ya. Nah, untuk apabila penurunannya besok berlanjut, ini posisinya yaitu ARB ya. Nah, ini untuk apabila besok lanjut turun ya. Ini besok dia akan menguji ke support 2-nya ya di kisaran 650 ya. Nah, 650 ini harusnya agak lumayan kuat ya. Karena kemarin dia harga sempat tertahan di sini ya, ada dua kali dia bisa meribonkan harga. Nah, kemungkinan 650 ini akan cukup kuat untuk menahan sementara penurunan dari CTRA ya. Nah, seperti kita lihat di indikator MACD-nya pun sudah mulai muncul ya distribusi jual ya. Nah, hampir mirip dengan yang ini ya. Nah, kalau ini di sini ya. Nah, di sini dia mulai berbalik arah. Nah, kita akan tunggu apakah ini awal pembalikan arah dari CTRA yang naik luar biasa ini ya. Nah, besok dia akan mencoba 650 apakah bisa menahan atau tidak. Kita akan lihat besok. Oke. Jadi untuk pembahasan video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat buat membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.